Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah berhasil lulus seleksi administrasi ya, baik itu P3K guru, P3K non guru maupun CPNS. Dan bagi teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi, ini harap bersabar dikarenakan nanti untuk pengumuman hasil sanggah itu ternyata ditunda teman-teman, yaitu awalnya tanggal 15 ternyata ditunda tanggal 20 Agustus tahun 2021. Ketika kita tidak lulus seleksi administrasi baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, maka kita akan mendapatkan tampilan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan. Nah, di sini akan ada alasan dari tim verifikator teman-teman. Kemudian di sini kita dapat melakukan sanggah ya. Setelah kita tidak lulus seleksi administrasi, kita bisa melakukan sanggah di SSC ASN. Waktunya itu adalah 3 kali 24 jam atau 3 hari teman-teman kemarin. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita itu mengajukan masa sanggah, tentunya nanti dalam pengumuman hasil sanggah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini adalah lolos seleksi administrasi, dan kemungkinan yang kedua, ini adalah tidak lolos seleksi administrasi. Setelah pada video sebelumnya saya menyajikan contoh yang lulus seleksi masa sanggah, yang telah lulus masa sanggahnya diterima itu seperti apa, maka pada video ini saya akan berbagi informasi terkait tentang ciri-ciri atau contoh dari hasil sanggah yang ditolak atau tidak diterima itu seperti apa, dan langkah yang dapat kita ambil itu apa. Namun sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk mengecek atau untuk mengetahui apakah sanggahan kita itu diterima atau ditolak, itu sama halnya dengan kita waktu mengecek hasil seleksi administrasi ya. Yaitu di sini kita bisa ketikkan yaitu SSC ASN. Kemudian setelah itu kita bisa enter teman-teman. Maka kita akan mendapatkan tampilan halaman SSC ASN seperti ini, halaman utama ya. Nah, ini ada landing page-nya. Kemudian teman-teman, setelah kita sampai sini, maka kita langsung saja untuk mengecek hasil sanggah kita apakah diterima apakah tidak. Maka kita klik di sini ya, kita klik login di sini. Nah, login. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan halaman login. Nah, pada halaman login ini, untuk mengecek hasil sanggah kita diterima apakah tidak, kita masukkan nick kita, nah, dan juga password. Password ini yang kita buat ketika dulu membuat akun SSC ASN. Nah, kemudian setelah kita memasukkan nick dan password, di sini kita klik masuk teman-teman. Nah, inilah teman-teman untuk contoh tampilan yang sanggahnya ditolak ya. Nah, jika sanggah kita ditolak, di sini ada tampilan seperti ini. Ini adalah pengumuman dari awal teman-teman, yaitu mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan instansi yang dilamar. Kemudian alasan TMS-nya, surat lamaran tidak ditulis pada kertas folio bergaris. Nah, mungkin kita tulis pada kertas HVS misalkan ya. Nah, ini. Kemudian padahal persyaratan dari instansinya ini adalah surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi. Misalkan di instansi tersebut itu di papan pengumumannya itu disampaikan bahwa persyaratannya surat lamaran harus ditulis pada kertas folio bergaris dan juga ditempelin materai ya gitu. Nah, di sini ini adalah pengumuman yang dulu tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian kita melakukan sanggah teman-teman. Setelah melakukan sanggah, ini nggak lulus lagi. Nah, ini ada tulisan masa sanggah berakhir. Kemudian di sini ada tulisan ini teman-teman. Mohon maaf, sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Nah, mengapa teman-teman bisa ditolak dan langkah selanjutnya apa yang dapat kita ambil? Nah, alasan ditolak ini sangat jelas teman-teman. Sesuai dengan Permen Pan RB yang mengatur tentang pengadaan CPNS, P3K non guru dan P3K guru, itu disampaikan bahwa pada masa sanggah itu bagi pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi itu bisa menyanggah hasil seleksi administrasi itu. Itu adalah merupakan satu-satunya usaha bagi teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi supaya nanti bisa lolos. Namun di pasal-pasalnya itu dijelaskan teman-teman,
yaitu untuk yang mengajukan sanggah. Nah, di sana tim verifikator itu berhak untuk menerima sanggah dan juga berhak untuk tidak menerima sanggah. Nah, berhak menerima sanggah dan juga mereka itu berhak untuk menolak sanggahan kita. Kemudian sanggahan yang diperbolehkan yang kemungkinan besar diterima itu seperti apa? Nah, sanggahan yang diterima itu adalah suatu kesalahan dari pendaftaran yang itu bukan kesalahan dari pelamar, yaitu kesalahan dari sistem misalkan. Nah, contohnya misalkan kita sudah upload file KTP sesuai dengan yang diinginkan misalkan, yaitu JPG. Nah, di sana sudah benar, tapi tim verifikator mungkin kurang teliti. Nah, ternyata dari KTP yang sudah benar tadi itu disalahkan teman-teman dan tidak diloloskan. Nah, kemudian ketika kita mengajukan sanggah, kita akan memberi alasan ya pada form sanggah tersebut. Nah, itu ternyata dapat meyakinkan kepada tim verifikator, akhirnya dalam masa sanggah itu bisa berhasil lolos teman-teman. Kemudian kalau kasus yang seperti ini misalkan, ini adalah sama dengan kasus lain yang disampaikan di apa itu ya, di Twitter itu ya, nah dan juga di Facebook, yaitu terkait dengan kesalahan yang memang itu murni kesalahan pelamar ya. Nah, jadi sanggahan yang ditolak itu adalah sanggahan yang di sana itu menyanggah memang itu kesalahan dari para pelamar sendiri. Misalkan seperti ini teman-teman, surat lamaran harus ditulis di kertas folio bergaris ya. Nah, kertas folio bergaris, namun ternyata surat lamaran itu ada yang diketik misalkan teman-teman, biar rapi katanya ya. Nah, ternyata itu membuat gagal teman-teman. Kalau misalkan persyaratan tidak sesuai dengan permintaan instansi, maka kita juga percuma menyanggah pun ya, nanti akan ditolak lagi. Kemudian kasus yang sedang ramai teman-teman, ini sekalian jangan sampai mengulangi lagi ya bagi yang gagal di tahun depan supaya nggak gagal lagi. Ini adalah terkait dengan materai. Nah, materai itu kan kalau misalkan CPNS itu ada beberapa dokumen yang mengharuskan ada materai ya. Misalkan surat pernyataan untuk tidak menikah atau apa gitu ya. Surat pernyataan tidak pindah selama berapa tahun. Kemudian surat lamaran. Kemudian ada fakta integritas ataupun yang lainnya. Nah, materai jangan mentang-mentang di sini kita untuk pemberkasan pendaftaran ini adalah via online, kita upload berkas. Kemudian kita mengenteng nih gitu ya, ngentengkan kita menggunakan materai karena sekarang masa pandemi kita harus berhemat. Jangan sampai kita hanya menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen. Nah, itu teman-teman. Karena itu semua akan kedetek ya. Nah, secara tidak sadar kita harus mengetahui teman-teman bahwa materai itu antara satu materai dengan materai yang lainnya, padahal di Indonesia ini ada jutaan materai yang beredar. Itu tidak ada nomor seri yang sama. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen, itu tentunya akan terdetek ya, dan itu akan membuat gagal total teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyesal ya dikarenakan hanya ingin menghemat biaya materai. Jadi coba teman-teman bisa diamati setiap materai yang kalian miliki itu pasti nomor serinya berbeda. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan kita gagal pada masa sanggah seperti ini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ini adalah kita bersabar ya, kita bersabar dan kita lebih teliti lagi untuk pendaftaran CPNS P3K di tahun depannya. Semoga nanti ada pendaftaran lagi, dan dengan bermodalkan dari kegagalan di tahun ini, nanti kita harus belajar teman-teman, karena menurut pepatah itu experience is the best apa itu ya. Nah, adalah suatu hal yang sangat berharga. Pengalaman itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga ya. Experience is the best teacher. Dari kegagalan ini jangan sampai tahun depan ini kita gagal lagi teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya tentang ciri-ciri atau contoh sanggah yang ditolak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.